Shalom. Sekali lagi Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur kita boleh kembali bersama-sama. Kita boleh berkumpul bersama-sama. Kita beribadah bersama-sama. Di mana pagi hari ini kita bersama-sama akan memuji dan menyembah Tuhan di dalam ibadah perjamuan kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita arahkan hati kita menyembah Dia. Haleluya. Mutiara
pujian ini bersama-sama dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk lebih lagi masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu pada pagi hari ini memuji menyembah Engkau, dan marilah Tuhan berkatilah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa,
jemaat yang pada pagi hari ini diberkati Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Di mana di dalam perjamuan kudus kita kembali mengingat pengorbanan Tuhan. Di dalam pengorbanannya telah menyatukan kita dengan Bapa di surga. Kita angkat pujian, satu dalam roh, satu dalam firman. perjamuan kudus, Tuhan Yesus juga merindukan untuk kehidupan kita boleh menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah. Di dalam hidup kita boleh menjadi saksi
Mungkin ada saatnya kita perlu berkorban. Mungkin ada saatnya kita tersakiti. Disitulah kita memecah roti dan kita mencurahkan anggur seperti teladan hidup Yesus. Kita pujikan, maukah kau jadi roti yang terpecah, maukah kau jadi anggur yang tercurah, menjadi saksi Tuhan. Apapun keadaan kita, apapun resiko yang harus kita hadapi, apapun pengorbanan yang harus kita berikan. Amin.
kita rindu untuk belajar, boleh menjadi roti dan anggur yang terpecah bagi Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Persembahan kita. Nanti saya mohon Mas Yusi untuk berdoa buat persembahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Berkat-Mu Tuhan bagi kami sungguh luar biasa. Kasih-Mu dalam kehidupan kami tiada berkesudahan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau yang setia Tuhan, yang penuh kuasa menolong dalam setiap pergumulan hidup kami. Ya Tuhan kami mengucap syukur Tuhan berkat rahmat yang berikan bagi kami. Kami Tuhan rasakannya dengan luar biasa dan kami dapat merasakan kasih-Mu Tuhan melalui berkat-berkat-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan memberikan yang terbaik kepada Engkau. Berkatilah persembahan kami Tuhan menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang kudus Tuhan, untuk kami mengembalikannya kepada Engkau. Dan Tuhan berkatilah persembahan ini menjadi kemuliaan akan nama-Mu di tempat ini. Tuhan kami Yesus Kristus, hanya Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati tangan-tangan Tuhan yang telah mempersiapkan persembahan dengan hati penuh dengan sukacita. Ya Bapa ya Tuhan kami, inilah doa kami Bapa, kami panjatkan di dalam hadirat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kembali. Dia hiduplah, Dia hiduplah.
sudah kembali kita untuk bangkit berdiri, mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehidupan kita seperti kisah wanita yang mengurapi kaki Tuhan Yesus. Kita akan mengikut Tuhan Yesus, mengiring kehidupan kita sampai Tuhan memanggil kita, kita tetap setia. Rinduan kami, orang tua mengajar kami
Engkau bimbing kami, Engkau menerangi kami, Engkau menasihati kami Tuhan dengan firman-Mu. Itulah rinduan kami Tuhan. Urapi hambamu yang saatnya akan menyampaikan sabda firman-Mu. Rinduan kami, urapan-Mu saja yang ada beliau Tuhan. Terima kami berkati pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini hati kami, tubuh dan jiwa roh kami. Kami serahkan ke tangan-Mu. Kami siap menerima firman-Mu saat ini Tuhan. Dari dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, puji nama Tuhan. Silakan duduk. Pagi hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan oleh kuasa darahnya. Mungkin gambar di situ tidak terlalu terlihat jelas. Di sana ada gambar domba yang disembelih dan di belakangnya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Kita akan belajar bahwa darah Tuhan Yesus yang berkuasa, korban darahnya lah yang menyelamatkan kita, yang mengubah hidup kita, yang beri kita hidup di dalam kemenangan. Pada zaman Perjanjian Lama, kita melihat bahwa kalau kita mempelajarinya, kita tahu bahwa setiap benda yang ada dalam tempat ibadah itu pasti disucikan. Bagaimana disucikan? Segala hal dipercik dengan darah, darah dari anak domba yang dikorbankan. Itu sebabnya pada masa ini juga ada gereja-gereja yang kadang-kadang sebelum kebaktian kursi-kursi disucikan walaupun tidak disucikan dengan darah seperti itu dan alat-alat juga disucikan, semua disucikan. Itu tidak berdosa, itu tidak salah, tetapi tidak tepat, saudara. Kenapa? Karena domba yang disembelih dan darahnya yang berkuasa menyucikan itu adalah sebuah lambang, gambaran tentang siapa, saudara? Tentang Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Darahnya dicurahkan bagi kita. Karena itu, semua yang ada di dalam Perjanjian Lama, para imamat yang melayani di Bait Allah, imam agung itu setiap tahun sekali akan masuk ke dalam ruang yang maha kudus, di mana ada mezbah yang kita katakan sebagai satu lambang Allah hadir di tengah-tengah mereka. Orang yang menjadi imam besar setahun sekali dia masuk ke tempat itu membawa darah domba yang dikorbankan tadi, lalu dipercikkan di sana. Tetapi sebelum itu ia harus ada korban darah yang dipercikkan ke atas dirinya sendiri, supaya dia layak masuk ke tempat maha kudus. Kalau tidak, dia akan mati.
tempat Maha Kudus di mana lambang kehadiran Allah itu harus menjadi tempat yang sangat kudus. Tetapi setelah Kristus datang ke dalam dunia, dia mati di atas kayu salib. Tabir yang menutup tempat Maha Kudus itu yang bisa dimasuki imam besar setahun sekali. Dan kalau imam besar itu tidak kudus, maka dia akan mati. Ya. Itu sebabnya dia diikat dengan talinya itu sampai panjang sampai di luar sana. Kalau dia mati, dia ditarik dengan tali karena tidak boleh ada orang masuk ke tempat Maha Kudus. Tetapi setelah Tuhan Yesus disalibkan, darahnya dicurahkan bagi kita manusia, maka tirai yang menutup tempat Maha Kudus itu terbelah menjadi dua, dan kita bisa masuk ke tempat Maha Kudus. Darah dari Tuhan Yesus itulah yang menyucikan kita sehingga kita layak masuk ke tempat Maha Kudus. Tempat Maha Kudus bagi kita di mana? Ada di sini tempat Maha Kudus? Tempat Maha Kudus bukan lagi suatu benda yang ada, ya. Tempat Maha Kudus adalah satu keadaan yang ada di dalam hati kita. Tempat Maha Kudus adalah tempat kita berhubungan dengan Bapa Surgawi. Tempat Maha Kudus adalah di mana hati kita disucikan oleh darah Yesus. Dan kemudian kita bersekutu dengan Dia. Pada saat kita di gereja, pada saat kita di rumah, dimanapun, saat kita bersekutu dengan Dia, itu menjadi satu tempat Maha Kudus. Darahnya, karena apa? Karena darahnya menyucikan dari dosa. 1 Yohanes 1 ayat 7, tolong dibaca. 1 Yohanes 1 ayat 7. Mari silahkan dibaca. Mari silahkan dibaca. Yohanes 1 ayat yang ke-7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Tempat yang Maha Kudus adalah tempat yang suci, dan hanya oleh darah Yesus maka apabila kita datang kepadanya mohon keampunan dosa, bertobat dari segala dosa, kita disucikan oleh darah Yesus dan kita bisa bersekutu dengan Allah. Itulah sebabnya di dalam doa diajarkan, kalau kamu berdoa, masuklah ke tempat, ke kamarmu, ya. Tutuplah pintu.
Kenapa? Engkau hanya bersekutu dengan Bapa. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa di luar, tetapi mari kita yang terutama tutup pintu hati kita tertuju kepada Tuhan. Tutup pintu hati kita dari segala dosa, supaya kita layak menghadap hadirat Bapa yang Maha Tinggi. Darahnya menyucikan dari dosa. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Tolong dibaca. Ibrani 9 ayat 13 dan 14. Mari. Ibrani 9 ayat 14 dan 14. Demikian firman Tuhan. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Iya. Ayat 13 mengatakan bahwa darah domba jantan itu menyucikan atau menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, ya. Disucikan yang nampak di luar. Sekarang betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan, lanjutkan saudara, akan menyucikan, iya, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia. Jadi sekali lagi, darah Kristus, darah yang Maha Tinggi, dia tidak seperti darah domba, menyucikan yang lahiriah, menyucikan kursi-kursi, menyucikan tubuh dan lain sebagainya. Tetapi darah Kristus adalah menyucikan hati nurani kita dari segala perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita beribadah dengan benar di hadapan hadiratnya. Ingat ya, Tuhan Yesus mengorbankan darahnya untuk menyucikan hati kita dari segala dosa, dari segala yang tidak benar, supaya kita menjadi orang yang beribadah dengan benar. Jadi yang disucikan apa kita? Yang disucikan apa kita? Hati nurani kita. Saudara, yang tahu hati nurani kita siapa? Hanya dua, kita sendiri dan Tuhan. Kalau dalam hati kita ada hal-hal yang jahat, kalau dalam hati kita ada kesakitan kepada yang lain, kalau dalam hati kita ada kemarahan yang menumpuk di dalamnya, yang tahu kita dan Tuhan. Lalu Tuhan mau orang yang menyembah Dia adalah yang hati nuraninya disucikan oleh darah Yesus. Amin. Amin. Saudara, engkau bisa jadi pemimpin yang hebat di depan.
engkau bisa jadi orang yang hebat dalam berkhotbah di dunia. Tapi kalau hati nuranimu tidak disucikan oleh darah Kristus, engkau tidak layak di hadapan Allah. Mari kita bawa hati nurani kita kepada Tuhan, agar hati nurani kita dikuduskan, dan segala yang ada di dalam hati pikiran kita akan menjadi kudus. Itulah penyembahan kita kepada Tuhan. Sekali lagi saudara bisa setiap hari di gereja, setiap hari melakukan segala yang baik, setiap hari melakukan sesuatu yang nampak hebat, tapi kalau hati nuranimu tidak dikuduskan oleh darah Yesus, kalau engkau masih menyimpan dosa di dalam hatimu dan engkau tidak berkata kepada Tuhan, Tuhan ampuni dosaku, saya mau berubah, engkau tidak layak di hadapan hadirat Tuhan, karena engkau tidak menghargai darah Kristus, darah dari Allah yang kekal itu untuk menyucikan hidupmu. Jadi mari bertobatlah dari segala dosa, agar engkau layak di hadapan hadiratnya. Bukan engkau layak di hadapan orang lain, bukan engkau layak di gereja, bukan engkau layak di mana-mana. Engkau layak di hadapan hadiratnya. Yang kedua, dosa itu ada dalam hidup manusia. Dosa itu mengalahkan manusia karena ada kuasa dari dosa itu. Kuasa kegelapan yang membawa manusia dari dosa. Tetapi oleh darah Kristus yang menyucikan hati nurani kita, Roma 8 ayat 37 mengatakan, silakan Roma 8 ayat 37. Mari saudara. Roma 8 ayat 37 demikian firman Tuhan. Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita adalah para pemenang. Orang yang menang. Siapa orang yang menang? Yang hati nuraninya disucikan oleh darah Kristus. Yang hati nuraninya tidak mengizinkan dosa tinggal dalam hidupnya. Tidak mengizinkan sesuatu yang tidak benar ada dalam hati nurani ini. Kalau hati nurani kita sudah disucikan oleh darah Yesus, kita adalah pemenang. Apapun datang menimpa kita, ombak yang besar datang, segala macam masalah datang, kita adalah pemenang. Segala hal yang negatif, segala hal yang jahat, segala hal yang tidak benar, itu datangnya dari kuasa kegelapan. Dan darah Kristus itulah yang telah menaklukkan kekuatan kuasa kegelapan. Jadi kalau ada orang Kristen yang takut dengan setan, benar apa salah? Orang Kristen yang menyatakan, waduh, di kamarku ada setan yang krotekan kalau malam hari dan lain sebagainya. Saudara, setan itu ada di mana-mana,
bisa ada di dalam gereja, tetapi yang penting kita telah disucikan oleh darah Yesus, kita dijadikan anak-anak Allah, dan di dalam darah Yesus kita menginjak kekuatan kuasa kegelapan. Jadi kalau saudara masih coba ikuti kuasa kegelapan yang membuat hatimu sakit, yang membuat hatimu memikirkan sesuatu yang jahat, yang membuat hidupmu tidak menurut firman Tuhan, tidak melakukan firman Tuhan, salah saudara. Kita bukan orang yang di bawah kekuasaan setan, sehingga kita takut kepada setan, sehingga kita ikut perbuatan setan, bahkan sampai kepada gosip-gosip yang mungkin kita katakan, kata-kata kita takluk kepada setan, artinya kata-kata kita banyak negatif dan lain sebagainya, kebohongan dan lain sebagainya. Saudara, kita pemenang, tetapi asal hati nuranimu sudah benar-benar disucikan oleh darah Kristus. Kita akan menjadi orang yang kudus, kita akan hidup sesuai dengan firman Allah. Kata-kata kita haruslah kata-kata yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan, kata-kata yang memberitakan kasih Tuhan, kata-kata yang tidak penuh dengan kebencian, fitnah, olokan kepada orang lain. Kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata kasih. Kata-kata kasih. Kalau hati nurani kita sudah benar-benar disucikan. Karena itu mari kita datang kepada Tuhan, kita mohon bahwa hidup kita betul-betul disucikan, hati nurani kita betul-betul disucikan, sehingga kita akan menjadi pemenang selama kita di dunia sampai kepada kekekalan. Mari kita lihat apa yang dikatakan pada akhir zaman. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Wahyu 12 ayat 10 dan 11. Di sana dikatakan, dan aku mendengar suara yang nyaring di surga. Suara itu dari surga. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Siapa yang mengalahkan pendakwa kita? Siapa? Yang hati nurani kita telah disucikan oleh darah anak domba. Jadi saudara, oleh darah anak domba itu setan di bawah kakimu, ya. Asal hati nuranimu, hidupmu dekat dengan Dia. Jangan sampai membesar-besarkan setan, ya. Jangan sampai takut kepada setan. Siapa yang tidak takut kepada setan? Siapa yang mengalahkan setan? Siapa tadi dikatakan? Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Kita yang
hidupnya disucikan oleh darah anak domba, kita itu yang menaklukkan kuasa kegelapan sampai pada akhirnya, sehingga kuasa kegelapan dilempar ke tempat yang disediakan baginya. Amin. Saudara dan saya orang yang menang. Jangan salah. Jangan salah. Jangan menjadi orang yang dikalahkan oleh kuasa kegelapan dengan dosa yang masih ada dalam hidup kita. Mari kita buang dosa itu. Kita berikan hati hidup kita, nurani kita kepada Yesus Tuhan kita. Maka darahnya akan menyucikan kita dan menjadikan kita pemenang. Amin. Pemenang bukan satu saat, tapi pemenang sampai kekekalan. Darah Tuhan Yesus menciptakan kehidupan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Tolong dibacakan. Dua Korintus 5 ayat 17. Mari. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Iya. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Segala kepentingan diri sendiri yang diutamakan, segala banyak hal lain yang membuat manusia itu tidak ada damai satu dengan yang lain, ya, itu sebenarnya sudah tidak menjadi ciri hidup kita. Ciri hidup kita adalah kita manusia baru. Manusia yang telah dilahirkan kembali. Manusia yang punya pola pikir sesuai dengan firman Allah. Pola pikir sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan pola pikir dunia ini. Saya suka murid saya yang ada yang kalau saya mengajarkan kebenaran, dia katakan, tidak bisa Bu, saya tidak bisa Bu. Maksudnya bukan tidak bisa pelajarannya, tetapi dia tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Gak bisa Bu. Nah, bagi saya dia bukan anak yang melawan saya, tetapi saya tahu dia tulus, dia jujur, dia menyatakan keadaan sebenarnya, sehingga saya dapat membimbing dia untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Ya. Murid Tuhan Yesus, kita kan murid Tuhan Yesus. Murid Tuhan Yesus diajarkan kebenaran firman Tuhan. Dan seringkali murid itu mendengar, murid itu mengerti, murid itu tahu, tetapi tidak dilakukan. Tidak dilakukan. Murid itu kelihatannya seorang yang suci di hadapan manusia. Murid itu kelihatannya baik. Kalau diajar sesuatu, wah, dia seperti mengangguk-angguk. Tetapi dia tidak menanggapi dengan hati.
sehingga itu hanya sesuatu yang di luar saja, sesuatu pengetahuan saja. Lain dengan Maria, Ibu Yesus. Waktu malaikat berkata begini, ia meletakkan firman itu di dalam hatinya. Waktu firman Allah datang kepada dia, walaupun itu tidak mudah dilakukan, tetapi ia berkata, aku hambamu, aku akan melakukan sesuai kehendakmu. Itulah kehidupan yang dibaharui. Mari kita meletakkan firman itu di dalam hati kita, dan kemudian kita berkata kepada Tuhan, bukan sesuatu yang hebat, saudara. Misalkan setiap pagi yang saya alami, saya memang ada satu waktu yang karena terpaksa waktu saya tidak membaca firman Tuhan lebih dahulu pada pagi. Tetapi setiap hari saya berusaha untuk merenungkan firman Tuhan. Saya percaya saudara semua adalah orang-orang yang tiap hari mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Waktu saya membaca ayat Alkitab, Roh Kudus menegur, ini kekuranganmu, ini kesalahanmu. Ada manusia yang sempurna? Nggak ada, saudara. Sampai nanti kita kembali ke surga baru sempurna. Dan Tuhan tahu sampai ke kedalaman hidup kita. Mungkin bukan perkataan, tetapi mungkin pikiran, mungkin sikap, mungkin sesuatu yang tidak benar di hadapan Allah. Dan Roh Kudus berkata, ini. Apa tanggapan saya? Saya harus bertobat. Ya. Kita yang dilahirkan baru, pada saat kita dilahirkan baru, kita menjadi seperti anak yang baru lahir. Kita diperbarui saat itu, tetapi hidup kita ini ada dalam proses pembaruan terus-menerus. Pembaruan terus-menerus. Kalau kita ada masalah dengan orang lain, kalau istri ada masalah dengan suami, suami ada masalah dengan istri, dan lain sebagainya, mari kita melihat diri kita melalui firman. Jangan katakan, Mbak Risma misalkan katakan, aku ini kan istrinya Luki yang paling baik. Aku sangat sayang sama Luki. Luki kok jahat sama aku, misalkan. Itu membandingkan diri dengan pola pikir duniawi. Mari kita bandingkan diri dengan firman Tuhan. Dulu waktu saya masih awal menikah dulu ya, makanya saya pakai ini Mbak Risma dengan Mas Luki. Tapi sudah agak lama ya. Ada 2 tahun? Sudah 4 tahun ya. Saya yang lupa. Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, suamiku kok seperti itu, Tuhan. Tuhan, saya sakit hati, Tuhan. Tuhan, saya marah, Tuhan. Tetapi waktu saya baca firman Tuhan, dikatakan, kamu juga punya kesalahan dalam hal ini. Itu firman Tuhan. Kalau saya membandingkan dengan orang lain, mungkin saya berkata, aku ini istri yang paling baik dunia. Tapi
Tapi kalau kita kembali kepada firman Allah, kita tahu keberadaan kita, hidup kita, dan akhirnya dengan itu membuat kita diperbarui, membuat saya bertobat, minta ampun dan memperbarui diri. Itulah namanya hidup diperbarui dan diperbarui terus-menerus. Ayat yang terakhir Kolose 3 ayat 10. Silakan membaca. Kolose 3 ayat 10, dalam mengenalkan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Kristus. Iya, kita manusia baru yang apa aja? Manusia baru yang terus-menerus diperbarui. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sangat baik, tidak ada yang hebat. Kita semua adalah manusia yang baru, yang perlu terus-menerus diperbarui. Kalau dalam satu hal engkau tidak mau diperbarui, engkau seperti anak kecil yang tidak bertumbuh. Secara rohani engkau kanak-kanak dan engkau tidak akan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kanak-kanak itu berpusat pada dirinya sendiri. Kanak-kanak itu mementingkan dirinya sendiri. Kanak-kanak itu walaupun dia tahu kalau ibunya itu sayang kepadanya, kalau ibunya nggak nuruti dia, dia akan marah dan nangis, membuat segala hal yang tidak benar terjadi kalau kita hidup kanak-kanak secara rohani. Marilah saat ini kita mengingat darah Yesus menyucikan dosa kita, menyelamatkan jiwa kita, menyucikan hati nurani kita. Kalau hati nurani telah disucikan, kita adalah pemenang. Kita taklukkan kuasa kegelapan, kita tidak mau ditipu oleh kuasa kegelapan, kita pemenang. Dan kita pemenang bukan hanya satu saat, tapi pemenang sampai kekekalan. Dalam kekekalan pada akhir nanti, akhir zaman nanti, dikatakan bahwa kita adalah orang yang menaklukkan kuasa kegelapan. Oleh karena darah Yesus menyucikan hati kita. Ya. Jadi jangan lupa, engkau pemenang asal hati nuranimu tetap kudus di hadapan Allah. Kuasa kegelapan tidak bisa melakukan apa-apa. Kuasa kegelapan kalau melihat orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia nggak berani ndulit, saudara. Dia nggak berani ndulit. Dia hanya dari jauh membuat seperti kipas angin yang mengipasi diri kita untuk melakukan hal yang tidak benar. Kipas angin yang membuat hati kita yang marah jadi tambah marah. Dia nggak bisa ndulit kita. Kalau darah Yesus menaungi kita, kalau hati nurani kita dikuduskan oleh darah Yesus. Karena itu, mari kita bertumbuh dalam proses kehidupan, dibaharui dan terus-menerus dibaharui. Amin. Sampai nanti, betapa indahnya saudara
kalau kita berkumpul bersama dengan begitu banyak orang yang hidupnya telah disucikan oleh darah Yesus. Dan pada saat itu malaikat Tuhan menyatakan bahwa kita yang menaklukkan kuasa kegelapan oleh darah Yesus. Amin. Sehingga kuasa kegelapan itu dilempar ke dalam maut. Bukan main-main, saudara. Apa yang Tuhan anugerahkan kepada kita bukan hal remeh, saudara, tetapi hal mulia, puasa kekal selama-lamanya. Mari karena itu kita hargai pengorbanan darah Yesus. Kita berikan hati kita datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, lihat hatiku, lihat hidupku, ampuni segala dosaku. Mari kita berdiri bersama-sama, kita menyanyikan satu kur, darahmu Yesus, sucikan daku. Kita nyanyikan kurnya lebih dulu, darahmu Yesus, sucikan daku. Darahmu Yesus, bebaskan.
Saya mohon Ibu Setiadi akan berdoa. Sungguh kami mengucap syukur Bapa pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bahwa kami boleh lebih setia, lebih sungguh-sungguh di dalam mengiring akan Engkau. Bapa di surga, ampuni kami atas segala dosa kesalahan kami, ketidaksetiaan kami kepadamu. Dan biarlah darah-Mu sendiri menyucikan hati kami, menjadikan hati kami baru di hadapan-Mu, dan membawa hidup kami boleh diperbarui dari hari ke hari, semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan boleh memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan, dan Kau memakai beliau dari hari ke hari semakin bertambah-tambah di dalam pelayanan Bapa. Berkati dengan kekuatan, kesehatan, serta pergumulannya kami percaya oleh darah Tuhan Yesus segala hal boleh dihapuskan dan segala hal boleh mendatangkan kebaikannya bagi kehidupan beliau Bapa. Terima kasih Bapa di surga, Kau sudah memberkati kami satu persatu yang hadir pada saat ini. Engkau akan memakai kami menjadi alat yang permuliakan nama Tuhan. Kami teringat saudara kami yang tidak bersama dengan kami ya Tuhan. Kiranya darah Yesus boleh menyucikan hati mereka kembali, supaya mereka boleh diperbarui dan mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baiklah, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ingatlah, biarlah setiap yang ada di antara kita, darahnya telah menyucikan hati nurani kita, sehingga kita layak makan perjamuan kudus, karena darahnya telah menyucikan kita. Karena itu, mari kita berdoa. Saya mohon Ibu Nyoto akan berdoa untuk perjamuan kudus. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu Bapa. Kami bersyukur pada siang hari ini mau datang di hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh ucapan syukur. Ampuni Tuhan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kau tahu Tuhan dalam hati kami saat ini Tuhan, kami mau menerima darah dan daging Tuhan untuk menjadi bagian pelayanan di tempat ini. Kiranya Tuhan suci kuduskan kami semua yang akan menerima perjamuan kudus pada siang hari ini Tuhan. Kami percaya tangan kuasa-Mu mengurapi kami, Roh Kudus-Mu melayakkan kami Tuhan, sehingga kami boleh menerima perjamuan kudus ini dan kami dapat bagian dalam pelayanan kami akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan hati kami, jiwa roh kami hanya kepadamu, dan kiranya Tuhan juga menyucikan alat-alat yang kami pakai dan yang boleh memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah menyerahkan hidup kami. Haleluya. Silakan duduk saudara. Baiklah, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus ini. Saya mohon yang bertugas akan maju ke depan dan kita akan menyanyikan mengingat salib Kristus pada satu bukit.
baca ayatnya dulu. Ada yang belum dapat? Setelah kita baca ayatnya, mari kita angkat tinggi-tinggi dan saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita makan bersama. Kita buka cawan dan kita angkat tinggi-tinggi. Dan mari kita lihat apa firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Kita minum bersama. Mari kita bersyukur untuk darahnya yang telah dicurahkan bagi kita. Kita berkata, darahnya amat kuasa. Lepaskan segala susah.
tiap-tiap hari. Allah Roh Kudus, pegang tangan kami, tolong kami Tuhan, agar kami hidup dalam kebenaran. Bapa, jika ada di antara kami yang masih belum bertobat, yang belum menyerahkan hatinya dengan sungguh, Tuhan, kerjakanlah, sadarkan Tuhan, dan biarlah Engkau sucikan hidupnya dengan darah. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang lain yang tidak ada di tempat ini. Kerjakan hidup mereka, sadarkan mereka, bawa mereka kembali menyembah di rumah, memuji dan memuja. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kuasa darah-Mu, bilur-bilur-Mu menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan, seluruh jemaat yang ada kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkat-Mu menyertai, anugerah-Mu, kasih karunia-Mu menyertai. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Angkat tanganmu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih, marilah kita pulang dengan segala berkat surga yang Bapa Surgawi sudah anugerahkan kepada kita. Marilah kita pulang dengan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Dan mari kita pulang bersama Allah Roh Kudus yang menyertai, yang menguatkan, yang menghibur, memimpin dan mengurapi kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kita pulang dengan Allah Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang